aku, takkan kekuranganku. Gembala yang baik, ia membaringkanku di padang rumput hijau, bimbingku ke air tenang. Gembala yang baik, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Shalom Aleihim. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan Yesus bagi kita semua hingga minggu terakhir di bulan Juni ini membuat kita terpesona dan berkata, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing kita hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita menaikkan ucapan syukur dan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kami. Di tengah kesulitan saat ini, Tuhan terus setia menolong para pemerintah untuk terus menjalankan pemerintahan dengan baik. Terima kasih untuk perkembangan positif dalam penanganan COVID-19. Semakin banyak pasien yang sembuh, perekonomian negara yang tetap stabil, dan masyarakat yang mulai bekerja kembali. Juga untuk setiap umat Tuhan yang masih terus dapat beribadah serta melayani Tuhan. Dalam memasuki fase new normal ini, tolonglah kami Tuhan, agar kami semua tetap taat dan tetap setia kepada setiap peraturan dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik itu di tempat kerja, dalam menggunakan fasilitas umum, fasilitas ibadah, maupun dalam menggunakan transportasi umum. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap usaha yang mulai beroperasi kembali, agar perekonomian mulai bergerak naik. Tolonglah setiap pengusaha, pedagang, dan pelaku ekonomi lainnya, agar tetap dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Kiranya Tuhan juga menolong agar ada penambahan lapangan pekerjaan baru, sehingga dapat menampung para pekerja yang kehilangan pekerjaan. Kiranya Tuhan melindungi para lansia dan mereka yang rentan tertular virus corona. Tolonglah mereka agar lebih berhati-hati dalam menjaga kesehatan dan beraktivitas, terutama para lansia Kristen yang sangat merindukan persekutuan dengan saudara-saudari seiman. Berikan mereka kesabaran, kekuatan iman, dan sukacita jika mereka terpaksa masih harus beribadah secara online dari rumah. Kiranya Tuhan menolong kami sebagai gereja Tuhan untuk tetap menjadi berkat di tengah situasi sulit ini, dengan tetap mentaati setiap protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah ketika kami beribadah secara offline maupun berinteraksi secara sosial. Di era digital saat ini, kiranya gereja semakin membuka diri terhadap perubahan, perkembangan, dan cara melayani yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Kami juga berdoa bagi para misionaris di seluruh dunia, secara khusus para misionaris GMI, agar Tuhan terus meneguhkan iman mereka. Di tengah kesulitan yang ada saat ini, kiranya mereka tetap dipelihara Tuhan dan tetap setia melayani Tuhan. Dan doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur Daud berkata dalam Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, kita akan baca bersama-sama doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku?
Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Daud merasakan kebaikan Tuhan. Kita pun merasakan kebaikan Tuhan. Karena itu, mari sama-sama kita kidungkan pujian kita. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Amin. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya
pemeliharaan Tuhan atas hidup kita bersama pada pagi hari ini. Dan kita bersama akan menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, karena Dialah Allah satu-satunya yang terindah dalam hidup kita. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang
Tuhan akan memberkati hidup kita semua. Untuk itu mari berkata, firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang sampai selamanya tiada berubah. Haleluya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Tema renungan kita hari ini berjudul ketaatan penuh kepada Tuhan dan upah mengikut Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang ketaatan, maka hal ini tidak dapat dipisahkan dengan dua hal, yaitu pertama, pencobaan dan ujian. Mengapa? Oleh karena melalui pencobaan dan ujian, kita dapat mengetahui sampai sejauh mana seseorang taat kepada Tuhan. Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan negerinya. Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan sanak saudaranya. Tuhan memanggil Abraham untuk meninggalkan ibu bapanya. Dan dalam panggilan itu, Abraham taat kepada panggilan Tuhan. Ketaatan Abraham untuk keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya, dan dari rumah bapaknya itu memperlihatkan bahwa sekaligus dia keluar meninggalkan imannya yang lama. Ia datang dan mengikuti panggilan Tuhan Allah Yahweh yang memanggilnya. Ketika Tuhan memanggil Abraham, Tuhan memberikan kepadanya janji-janji yang akan dia peroleh apabila dia taat kepada Tuhan. Tuhan menjanjikan bahwa dia akan memasuki sebuah negeri yang penuh dengan susu dan air madu. Bahwa Abraham kemudian akan menjadi bangsa yang besar. Abraham juga akan menjadi masyhur namanya. Dan Abraham akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini berisikan tentang ujian iman Abraham. Dan ujian iman Abraham itu datangnya dari
Tuhan. Oleh karena itu mari kita belajar tentang 3 hal yang berkaitan dengan ujian iman ini. Yang pertama tentang bentuk dari ujian itu. Yang kedua ialah ketaatan iman Abraham di dalam ujian iman. Dan yang ketiga ialah akibat dari ketaatan Abraham di dalam ujian itu. Mari kita lihat yang pertama. Bentuk dari ujian iman Abraham itu adalah sederhana sekali. Bentuknya apa? Hanya sebuah permintaan. Mari kita baca di dalam ayat yang kedua. Firman-Nya atau firman Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ujian iman Abraham ini kelihatan sederhana, hanya sebuah permintaan dari Tuhan. Kalau sebuah permintaan itu dengan mudah saja kita dapat memberikan, tapi ternyata permintaan ini adalah permintaan yang sangat tinggi. Oleh karena itu dia disebut sebagai ujian. Permintaan Tuhan yang sangat tinggi yang datang kepada Abraham. Berbeda dengan Ayub. Ujian iman Ayub ialah dia mengalami kehilangan. Ia kehilangan hartanya, kehilangan anaknya, anak-anaknya tiba-tiba meninggal, hartanya hilang, dia kehilangan kesehatannya, dia jatuh sakit, dia juga kehilangan support dari istrinya, dia kehilangan segala hal. Abraham, Tuhan meminta untuk memberikan anaknya yang tunggal, Ishak, sebagai persembahan korban bakaran. Ishak harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Apa itu korban bakaran? Korban bakaran adalah satu tradisi yang biasa dilakukan oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Dalam kitab Kejadian pasal 4 kita temui di situ bagaimana Kain dan Habel memberikan persembahan kepada Tuhan. Habel memberikan persembahan dari ternaknya dan kemudian diberikan kepada Tuhan. Kemudian Nuh dalam Kejadian pasal 8 ayat 20 dan 22 di situ dikatakan Nuh membangun mezbah dan memberikan persembahan korban bakaran kepada Tuhan. Bangsa di Israel diajarkan juga untuk melakukan korban persembahan bakaran kepada Tuhan. Bangsa Israel dilarang untuk memberikan manusia sebagai korban bakaran. Mengapa? Oleh karena agama-agama di luar agama Israel pun memiliki tradisi-tradisi untuk mempersembahkan korban bakaran kepada dewa-dewa mereka. Tujuan daripada pemberian korban bakaran itu adalah untuk menyenangkan dewa-dewa mereka. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan meminta agar Abraham memberikan anaknya sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Kenapa Tuhan meminta Ishak? Mengapa Tuhan tidak meminta yang lain? Tuhan meminta agar Abraham memberikan Ishak sebagai persembahan korban bakaran. Bukankah hal ini akan bertentangan dengan firman Tuhan? Bukankah hal ini juga bertentangan dengan diri Allah? Bahwa dia tidak menyetujui persembahan korban bakaran berupa manusia. Kalau Ishak diberikan, bagaimana keturunan Abraham nanti? Sementara dia pernah menjanjikan untuk menjadikan keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar, tapi di sini Tuhan meminta agar Ishak diberikan sebagai korban bakaran. Maka sesungguhnya akan terjadi pertentangan yang luar biasa di dalam diri Abraham. Tuhan meminta yang sangat tinggi. Mengapa Tuhan tidak meminta lembu? Kenapa Tuhan tidak meminta domba? Kenapa Tuhan tidak meminta harta-harta dari Abraham saja, tapi dia meminta Ishak? Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan bahwa Tuhan memberikan standar ujian yang sangat tinggi. Ini ujian yang berat, ujian yang sangat tinggi dan membutuhkan ketaatan yang tinggi.
Ujian iman tidak hanya berupa malapetaka. Ujian iman bukan hanya merupakan sebuah kehilangan. Ujian iman bukan hanya karena kita tiba-tiba jatuh sakit. Ternyata ujian iman juga adalah bisa berupa permintaan dari Tuhan. Kita telah mengerti bentuk ujian iman Abraham, bahwa ia tidak mengalami kehilangan, namun ia diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya. Yang kedua adalah ketaatan. Ketaatan Abraham atas ujian iman itu. Tadi telah dikatakan bahwa bentuk ujian itu adalah bentuk yang tingkat tinggi, ujian yang tingkat tinggi. Maka ketaatan Abraham juga akan memperlihatkan tentang ketaatan yang sangat tinggi juga. Dalam hal ketaatan Abraham ini, kita dapat mengertinya di dalam 3 hal. Yang pertama, bahwa Abraham tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Yang kedua, Abraham mengabaikan semua perasaannya. Dan yang ketiga, Abraham penuh dengan iman. Jadi ketaatan Abraham dilihat dalam 3 hal ini. Mari kita lihat yang pertama, Abraham tidak tawar-menawar dengan apa yang diminta oleh Tuhan Allah. Firman Tuhan berkata bahwa keesokan harinya maka bangunlah Abraham untuk pergi dan membawa Ishak ke Gunung Moria untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Apa yang dimaksudkan di sini bahwa Abraham tidak melakukan tawar-menawar dengan Tuhan. Kita masih ingat bahwa ketika Sodom dan Gomora hendak dibinasakan, Abraham teringat bahwa di sana ada keponakannya Lot dan istrinya. Oleh karena itu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apakah engkau hendak membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Maka Tuhan berkata, Abraham, kalau ada di situ ada 50 orang benar, maka saya tidak akan membinasakan Sodom. Kemudian Abraham menawar Tuhan, apakah bisa kalau ada 45 saja? Tuhan bilang, kalau ada 45 saya tidak akan membinasakan Sodom dan Gomora. Kalau begitu 40 Tuhan. Tuhan bilang tidak. Kalau begitu 30 Tuhan, tidak ada 30 orang benar di sana. Kalau begitu 20 Tuhan, tidak ada 20 orang benar di sana. Kalau ada, maka aku tidak akan membinasakan Sodom. Kemudian Abraham berkata, kalau begitu 10 Tuhan, tidak ada juga 10 orang benar di Sodom dan Gomora. Abraham akhirnya menyerah dan Sodom dan Gomora dibinasakan. Hanya Lot yang diselamatkan. Abraham tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Ia tidak berkata bahwa Tuhan, ini kan satu-satunya anakku. Tuhan, kalau dia tidak ada lagi, maka bagaimana, siapa akan yang melanjutkan keturunanku? Bukankah engkau berfirman bahwa engkau akan menjadi bangsa yang besar? Bagaimana aku memberikan Ishak, maka aku tidak akan ada lagi keturunan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Abraham tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Abraham tidak bernegosiasi dengan Tuhan. Dia tunduk kepada apa yang Tuhan minta. Oleh karena itu dia membawa anaknya Ishak bersama dengan 2 orang bujangnya untuk mereka pergi ke Bukit Moria. Untuk kepentingan orang lain dia berdoa. Tapi sekarang ketika Tuhan meminta dari dirinya untuk memberikan anak tunggal yang ia kasihi, dia bangun dan dia pergi ke Bukit Moria. Tidak ada tawar-menawar dengan Tuhan. Ini tanda ketaatan yang tinggi. Tanda ketaatan yang luar biasa yang diperlihatkan oleh Abraham. Kemudian yang kedua, tanda ketaatan yang kedua ialah Abraham mengabaikan semua perasaannya. Perasaan sedihnya, perasaan cinta dan sayang kepada anak tunggalnya Ishak. Dia abaikan semua itu. Bahkan ia mengabaikan rasa kemanusiaannya. Mengapa?
karena Ishak akan disembelih seperti menyembelih seekor hewan. Apa yang ada dalam pikiran Abraham? Yang paling utama dalam pikiran Abraham adalah Tuhan meminta untuk memberikan. Rasa cinta dan sayangnya kepada Ishak diabaikan semua. Ia terus berjalan. Dalam perjalanan, Ishak bertanya kepada Abraham, "Di sini sudah ada kayu dan api. Di manakah anak domba untuk persembahan korban bakaran itu?" Bukankah ini sebuah pertanyaan yang menggugah hati seorang ayah? Bukankah ini sebuah pertanyaan yang menusuk hati seorang ayah yang sedang membawa anaknya untuk disembelih? Suara Ishak ini tidak membuat Abraham goyah untuk membatalkan perjalanan pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak anaknya sebagai korban bakaran. Ketaatan yang sangat tinggi. Tanda ketaatan Abraham yang ketiga ialah Abraham penuh dengan iman kepada Allah. Setelah mereka sampai di Gunung Moria, maka Abraham mempersiapkan segala sesuatu untuk melakukan persembahan korban itu. Kalau sebelumnya Ishak bertanya, "Sudah ada api dan kayu, di manakah anak domba untuk persembahan korban bakaran?" Maka Abraham berkata, "Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang menyediakan." Saatnya tiba yang sangat menentukan setelah tiba di Bukit Moria. Ia menyiapkan mezbah itu. Kayu yang dipikul oleh Ishak disiapkan untuk mezbah. Kemudian Ishak diikat, dia taruh di atas kayu. Kemudian Ishak akan disembelih. Saat yang menegangkan ketika Abraham mengayunkan tangannya untuk menyembelih Ishak, maka tiba-tiba ada suara, "Abraham, Abraham, jangan kamu membunuh anak itu. Sekarang saya tahu bahwa engkau tidak segan-segan untuk mempersembahkan anak yang tunggal ini sebagai korban bakaran kepadaku." Setelah itu Abraham menoleh ke belakang dan dia melihat ada seekor anak domba yang tersangkut di belukar. Dan kemudian anak domba itu diambil untuk menjadi korban bakaran bagi Tuhan. Abraham penuh dengan iman kepada Allah. Ia berkata kepada anaknya, "Tuhan yang menyediakan." Inilah iman yang luar biasa. Tuhan yang menyediakan. Yang ada di dalam pikiran Abraham itu adalah Allah yang memberi. Allah yang memberi Ishak kepadanya. Dan di dalam pikirannya, Allah yang memberi itu juga adalah Allah yang meminta. Oleh karena itu, dia tunduk kepada Allah sang pemberi itu untuk memberikan kembali anaknya di dalam bentuk korban bakaran yang harus disembelih. Tapi di dalam iman dia menjawab anaknya, "Tuhan yang menyediakan." Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dalam perjalanan hidup kita, ketika kita menghadapi ujian-ujian iman, penuhilah pikiran dan hati kita dengan Allah, dengan Tuhan, bahwa Tuhan yang menyediakan. Ketaatan yang tinggi dari Abraham ditandai dengan penuh iman kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukti ketaatan atau tanda ketaatan Abraham tidak
tawar-menawar dengan Tuhan. Kita sering atau mungkin kadang tawar-menawar dengan Tuhan ketika Tuhan meminta sesuatu dari kita. Kita juga mungkin sering dipermainkan oleh perasaan kita dan tidak menempatkan Tuhan sebagai yang utama di dalam pikiran kita. Dan kemudian kita mungkin tidak penuh dengan iman di dalam menghadapi ujian-ujian iman itu. Mari kita belajar dari Abraham. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, tadi di dalam pendahuluan sudah disampaikan bahwa ada 3 hal yang berkaitan dengan ujian iman Abraham. Yang pertama itu ialah bentuk dari ujian itu, bahwa bentuk ujian yang dialami oleh Abraham bukan kehilangan sesuatu, bukan kehilangan pekerjaan, bukan jatuh sakit, bukan juga orang yang dekat dengan kita diambil oleh Tuhan seperti yang dialami oleh Ayub. Tetapi ternyata bentuk ujian yang dialami oleh Abraham adalah permintaan, bukan kehilangan, bukan malapetaka, tapi permintaan. Tuhan meminta sesuatu dari kita. Yang pertama. Lalu yang kedua, bentuk ketaatan dari Abraham luar biasa. Dia sungguh-sungguh taat. Dia membuktikan itu. Dia tidak tawar-menawar. Dia mengabaikan semua perasaannya. Rasa cinta dan sayang kepada Ishak dia abaikan. Dan yang ketiga, dia penuh dengan iman. Maka yang terakhir, akibat dari ketaatan Abraham ialah Tuhan melihat bahwa dia tidak segan-segan untuk memberikan anaknya sebagai korban bakaran. Tuhan melihat, karena aku melihat engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu kepadaku sebagai korban bakaran, maka Tuhan meneguhkan, Tuhan mengulangi kembali janji yang pernah dia ucapkan di dalam pasal 12 ketika dia memanggil Abraham, bahwa keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar dan engkau menjadi berkat. Akibat ketaatan Abraham, janji Tuhan tetap diberikan dan dijaga dan dipelihara. Abraham menjadi berkat secara rohani bagi seluruh bangsa. Akibat dari ketaatan Abraham, Tuhan melihat dia tidak segan-segan dan ia memelihara janji dan menjaga janji itu. Tuhan yang setia. Mari kita di dalam hidup ini, adakah Tuhan melihat kita adalah orang yang tidak segan-segan untuk meresponi permintaan Tuhan? Adakah kita orang yang tidak tawar-menawar dengan Tuhan ketika Tuhan meminta sesuatu dari kita? Apakah kita adalah orang-orang yang penuh dengan iman ketika mengalami ujian-ujian iman? Dalam terang perjanjian baru, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu yang Tuhan minta dari kita. Kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan tidak meminta banyak dari kita. Tuhan minta waktu. Tuhan minta kita untuk melayani Dia. Oh saudara-saudara, permintaan Tuhan kepada Abraham sangat berat untuk dilakukan. Saat ini Tuhan tidak banyak meminta dari kita. Mari kita melayani Dia. Mari kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Kalau Tuhan meminta kita untuk ambil bagian dalam pelayanan, apakah hartamu, apakah hidupmu, marilah kita meresponi permintaan Tuhan itu sebagai tanggung jawab orang yang telah dipilih dan dipanggil untuk mengikut dan melayani Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga.
Tuhan telah memberkati kami dengan firman yang hidup. Tuhan pimpin dan tuntun kami, sanggupkanlah kami untuk meresponi permintaan-Mu Tuhan. Ya Bapa, terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 11 ayat yang ke-24-25, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapkan persembahan kita untuk Tuhan. Dan sebelumnya mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih dan rahmat-Nya, pada saat ini kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah memberkati kami semua. Ajar kami Tuhan untuk tetap tinggal di dalam kebenaran-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Mari kami mohon, biarlah Engkau menguduskan akan persembahan ini. Biarlah persembahan ini memberkati akan setiap pelayanan-pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Dia persiapkan sebelumnya. Dia mau kita hidup dalamnya, berlari-lari pada panggilannya, berjalan-jalan dalam rancangannya, berlari-lari pada tujuannya, berjalan-jalan dalam kehendaknya. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur Engkau telah menolong dan memberkati kami dari awal sampai akhir ibadah ini. Dan kami hendak berdoa agar Tuhan menyertai jemaat Tuhan dalam seluruh perjalanan iman mereka. Kami berdoa agar Tuhan terus menumbuhkan iman, Tuhan memelihara mereka dalam setiap kesulitan hidup. Kami percaya padamu, Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang maha hadir. Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu hadir dan bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pulanglah dengan sukacita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.